banyak cara untuk berbuat baik bagi sesama. Keterbatasan materi tidak menjadi halangan bagi kita untuk menolong orang lain. Acap kali pertolongan berupa jasa yang kita berikan bisa berdampak besar bagi banyak orang. Kesempatan menebar kebaikan ini bisa kita perluas dampaknya dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Salah satu orang yang melakukannya adalah Bidan Iin. Dia membuat Jack Meal atau ojek hamil bagi para ibu hamil di Magetan, Jawa Timur sejak 2018. Jack Meal muncul dari kepedulian Bidan Iin terhadap para ibu hamil yang kesulitan untuk memeriksa kandungannya. Kita ada problematika ketika pada tahun 2018 ya, kita ada capaian yang rendah di mana semua ibu hamil itu wajib untuk memeriksakan diri secara komplit dengan 10 layanan ya secara terpadu. Nah, ini ternyata kita kurang, baru tercapai 60-70% gitu. Nah, setelah kita gali di masyarakat, ternyata masalahnya adalah mereka tidak bisa mencapai tempat pelayanan kesehatan yaitu puskesmas gitu karena transportasi yang nggak ada memang. Akhirnya coba kita lihat potensi kita gitu. Potensi kita itu ternyata kita punya kader-kader muda gitu yang sangat energik yang bisa difungsikan untuk menjadi ojek ibu hamil ini tadi. Mereka itu didampingi mulai dari penjemputan di rumah, diingatkan buku KIA-nya, diingatkan BPJS-nya gitu, terus tanda pengenalnya gitu. Nanti berangkat sampai puskesmas, mereka dibantu untuk mendaftarkan, kemudian didampingi ke semua ruangan gitu. Dan ini diantar sampai pulang, gitu, sampai kembali ke rumah, didampingi terus gitu. Jadi ibu hamilnya itu cukup ketika dia datang ke bidan, gitu, bidan akan bertanya, ibu harus periksa ke puskesmas, gitu. Ketika mereka ada kendala masalah transportasi, maka ibu bidannya yang menghubungkan, merekomendasikan, ya dia bisa diantar oleh ojek ibu hamil. Gitu. Yang pertama, dia harus bergabung dalam HCC atau Health Care Center. Jadi dia adalah sudah pernah terpapar ilmu kesehatan ibu dan anak. Ketika terjadi kegawat daruratan pada ibu hamil, drivernya nggak panik. Kemudian yang kedua, sukarela. Gitu. Dia harus secara sukarela. Jadi kalau ada bantuan dari desa ya diterima, kalau nggak ada kita sukarela. Memang itu adalah jati diri seorang kader. Kita harus mengingat zonanya. Kalau zona merah, gitu, kita harus menunda dulu pemeriksaan kehamilannya. Gitu. Tapi kalau zona hijau boleh. Supaya tidak terjadi kerumunan yang terlalu banyak gitu, juga menjaga kondisi teman-teman di puskesmas supaya nggak terlalu capek. Terus kita mendapatkan anggaran dari pemerintah desa. Misalnya satu kali mengantar ibu hamil gitu ada anggaran 25-50 ribu. Jadi variatif masing-masing desa. Ketika pahlawan kita sudah berupaya keras dengan darah dan air mata, ayo kita teruskan gitu membangun negeri ini
dengan yang pertama adalah niat baik. Ketika niat kita itu sudah baik karena Allah gitu, apapun yang terjadi tidak masalah gitu. Apapun yang kita kerjakan meskipun berat akan terasa ringan. Niat baik yang kedua ya adalah bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahwa kenikmatan itu adalah ketika kita memberi, bukan kita menerima. Semangat!